wirid, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini juga bisa kita amalkan dalam kondisi-kondisi kita, dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat, ada ancaman, maka kita bisa membaca wirid ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika Nabi Ibrahim kemudian dilemparkan dan masuk ke dalam api, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian tidak merasakan panas, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan api itu menjadi dingin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qulna ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutkallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu Faqudratun iradatun sam'un basar Hayatun ilmu kalamun istamar Wajaizun bifadlihi wa adlihi Tarkul likulli mumkinin kafi'lihi Arsala anbiya dami fatana Bisidqi wa tablighi wal amanah Wa jaizun fi haqqihim min arabi Bi ghairi naqsin ka khafifil maradi Ismatuhum kasairil malaika Wajibatun wafadhalul malaika Wal mustahilu dindu kulli wajibi Fa'fadli khamsina bi hukmi wajibi Tafsilu khamsatin wa
وعشرين لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دعويا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis mulia, majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan tentang penyebutan nama-nama para nabi yang 25, yaitu menjelaskan qaulul muallif tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waghtanim hum adamu idrisu nuhun huduma. Itu harokatnya tidak ditanwin ya, huduma salih wa ibrahimu kullum muttaba'. Telah kita jelaskan kemarin kisah-kisah, beberapa cuplikan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, kisahnya memang disebutkan di dalam Al-Quran lumayan banyak, meskipun tidak seruntut Nabi Yusuf alaihi salam, tetapi kisah Nabi Ibrahim itu cukup banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Di antara yang belum kita sampaikan adalah bahwa setelah Nabi Ibrahim alaihi salam mengalahkan Hujjah, Raja Numrud dan orang-orang kafir ketika itu, setelah Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan berhala-berhala milik orang kafir, sesembahan-sesembahan orang kafir, dan Nabi Ibrahim berhasil mengalahkan hujjah mereka dengan perkataan beliau, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Mereka tidak bisa menjawab karena hujjah dari Nabi Ibrahim sangat telak. Beliau mengatakan hanya satu kalimat saja, tetapi ini tidak bisa untuk dijawab. Bertanyalah kalian kepada berhala-berhala itu, jika mereka bisa
berbicara. Nah, ini sudah telak. Karena apa? Sesuatu yang tidak bisa bicara, itu adalah sesuatu yang juga tidak bisa menciptakan manfaat dan mudarat. Itu adalah sesuatu sifat yang lemah, sifat yang tidak layak bagi Tuhan. Maka dia tidak layak untuk diibadahi, untuk disembah. Maka ketika itu orang kafir bukan kemudian menyadari tentang kesalahan, tentang kekeliruan dari mereka. Justru Numrud dan orang-orang kafir lainnya, pengikutnya, itu semakin marah, semakin dendam terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kemudian Raja Numrud ini memerintahkan agar membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini terkenal mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka secara kompak ingin membunuh Nabi Ibrahim dengan cara membakarnya. Dalam Al-Quran disebutkan qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka mengatakan bakarlah bakarlah Ibrahim itu dan tolonglah Tuhan kalian. Jadi Tuhannya harus ditolong karena sudah menurut mereka sudah dihancurkan. Maka Tuhan mereka yang berupa berhala itu, patung-patung itu, mereka mengatakan kita tolong Tuhan kita dengan cara membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian orang-orang kafir, Numrud dan pengikutnya ini mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Sebanyak yang mereka bisa kumpulkan, kayu bakar dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Dibuat lubang yang sangat besar, kemudian kayu bakar itu diletakkan di situ untuk dibakar. Nanti Nabi Ibrahim dibakar di dalamnya. Nah, saking besarnya api, karena apinya sangat besar, karena banyaknya kayu bakar yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir ketika itu, maka sampai-sampai orang kafir ini tidak bisa untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke api dengan tangan. Itu nggak bisa. Karena apa? Sangat panasnya api itu. Sehingga kemudian mereka melemparkan Nabi Ibrahim dari tempat yang jauh, yaitu dengan cara membuat semacam ketepil, sebuah alat yang nanti Nabi Ibrahim diletakkan di situ, kemudian dilemparkan dari jauh melalui semacam ketepil itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah diikat kuat dalam ketepil itu untuk kemudian diletakkan di tempat itu untuk kemudian dilemparkan ke api, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dia membaca sebuah ini yang terkenal yang biasanya juga kita amalkan, sebuah wirid, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini juga bisa kita amalkan dalam kondisi-kondisi kita, dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat, ada ancaman, maka kita bisa membaca wirid ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika Nabi Ibrahim kemudian dilemparkan dan masuk ke dalam api, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian tidak merasakan panas, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan api itu menjadi dingin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qulna ya naru kuni bardaw wa salama
ala Ibrahim. Kami berkata, wahai api, jadilah kamu dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga api itu bagi Nabi Ibrahim itu tidak panas, dingin. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak terbakar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini adalah dalil, salah satu dari sekian banyak dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah bahwa tabiat dari suatu benda itu tidak menciptakan. Tabiat itu adalah sifat yang Allah jadikan pada suatu benda. Itu namanya tabiat. Nah, tabiatnya api itu membakar. Sifat yang melekat pada api itu adalah membakar. Nah, tabiat ini tidak menciptakan terbakar. Karena ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa pencipta segala sesuatu itu adalah Allah. Yang menciptakan api adalah Allah. Yang menciptakan tabiat api yaitu membakar adalah Allah. Dan yang menciptakan terbakar itu juga Allah. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang sangat besar, yang orang saja mendekat itu nggak berani karena saking panasnya, sehingga Nabi Ibrahim harus dilemparkan dengan sebuah alat dari tempat yang jauh. Tetapi ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalamnya, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, beliau tidak terbakar oleh api itu. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan terbakar, sehingga tidak terbakar Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat dimasukkan ke dalam api. Segala sesuatu yang terjadi itu terjadi dengan ciptaan dan kehendak Allah. Jika Allah tidak berkehendak, jika Allah tidak menentukan dan menciptakan terbakar, di saat seseorang masuk ke dalam api, maka dia tidak terbakar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam ini, yaitu berupa tidak terbakar oleh api yang sangat besar, ini juga menjadi karamah bagi sebagian para aulia dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ada seorang waliullah namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Itu juga pernah dibakar, tetapi dia tidak terbakar. Seperti juga sebagian para aulia dari kalangan thariqah Rifa'iyah, itu juga salah satu karamah mereka, dibakar itu tidak mempan, artinya api tidak bisa membakar badannya. Nah, ini apa? Ini adalah karamah. Kalau yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mu'jizah, dan ini adalah dalil bagi kita bahwa api itu tidak menciptakan terbakar. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Jika Allah tidak menciptakan, maka tidak terjadi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemarin kita menceritakannya loncat-loncat. Ini juga ada beberapa hal yang tertinggal yang belum kita sampaikan. Jadi setelah peristiwa itu ternyata ketika api itu sudah padam, Nabi Ibrahim ternyata sehat walafiat, bahkan bajunya pun tidak terbakar. Maka kaget, orang-orang kafir ini menjadi kaget melihat yang seperti itu. Tetapi apakah mereka kemudian masuk ke dalam agama Islam? Ternyata tidak. Mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam.
Nah, ketika seperti itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk hijrah ke Palestina, Filistin. Nah, beliau sebelumnya di mana? Beliau sebelumnya di Babil, di Irak. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Palestina. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya saya pergi ila rabbi, itu maksudnya ke tempat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke sana. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ayat ini termasuk ayat mutasyabihat. Nah, tidak bisa dimaknai secara zahir. Jika ayat ini dimaknai secara zahir, maka akan kontradiksi dengan ayat-ayat yang lain. Padahal ayat-ayat Al-Quran itu saling menguatkan. Yata'adad wala yatanaqad. Saling menguatkan, bukan saling bertentangan satu dengan yang lain. Kalau orang-orang Wahabi, mereka yang anti takwil, yang mereka mengatakan nggak boleh takwil itu ta'til. Takwil itu berarti menafikan sifat Allah menurut orang Wahabi. Maka mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, itu maknanya adalah Allah bersemayam di atas arsy, bertempat di atas arsy. Aamintum man fis sama, dimaknai dia bahwa Allah itu berada di atas langit oleh orang Wahabi. Maka bagaimana cara menjawabnya? Kita tanya, kalau menurut kalian takwil itu adalah ta'til, nggak boleh kita mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Saya tanya kamu, apa makna ayat wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin? Apa maknanya? Apa pula makna ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum? Jika kalian tidak mau mentakwil, maka zahir ayat wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin, makna zahir ayat ini Allah itu bukan di atas arsy, bukan di atas langit, tetapi Allah itu ada di Palestina. Makna zahir ini. Karena apa? Nah, di sini dikatakan zahibun ila rabbi, pergi ke Tuhanku. Dan ketika itu Nabi Ibrahim pergi kemana? Pergi ke Palestina. Kalau kamu orang Wahabi tidak mau mentakwil ayat ini, maka kamu akan mengatakan Allah itu berada di Palestina. Bagaimana ini? Apakah kalian mentakwil atau tidak mentakwil? Ternyata dalam masalah ini mereka mentakwil. Artinya tidak konsisten dengan ucapannya. Tidak konsisten dengan ucapannya. Kalau ayat-ayat yang zahirnya menunjukkan Allah itu di atas, mereka tidak mau mentakwilnya. Tetapi ayat-ayat yang zahirnya menunjukkan Allah itu di bumi, mereka mentakwilnya. Padahal sebelumnya mereka mengatakan at-ta'wilu ta'til. Takwil itu adalah menafikan sifat Tuhan, sifat Allah. Nggak konsisten. Dari sini dia sudah pelin-pelan. Nah, pelin-pelan itu menunjukkan bahwa mereka itu dalam kesesatan, bukan alal haq tetapi alal batil. Ketika ditanya kenapa kok kamu pilih-pilih yang ditakwil, mereka mengatakan ya karena arah atas itu adalah menunjukkan kemuliaan menurut mereka. Sedangkan arah bawah itu tidak menunjukkan kemuliaan. Kata mereka, kalau atas kan menunjukkan kalau Allah itu mulia kalau dikatakan di atas. Nah,
Berbeda jika dikatakan Allah berada di bawah, itu nggak menunjukkan bahwa dia mulia. Maka kita katakan kepada dia, mana yang lebih mulia, para nabi atau para malaikat? Mereka akan mengatakan para nabi. Kenapa? Karena ayat Al-Quran sudah secara terang menunjukkan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan seluruh para nabi itu kami utamakan atas alam semesta ini, termasuk para malaikat, itu derajatnya di bawah derajat para nabi. Sekarang kita tanya, para nabi itu lebih mulia dari para malaikat. Di mana para nabi tinggal? Di bumi. Di mana para malaikat tinggal? Di atas langit. Kenapa yang di bawah lebih mulia dari yang di atas? Itu menunjukkan bahwa letak atas tidak menunjukkan bahwa dia lebih mulia dari yang berada di bawah. Karena kemuliaan itu adalah karena Allah memuliakannya. Kemuliaan Allah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam semesta ini itu tidak serupa dengan makhluk. Jika makhluk itu berada pada tempat, maka Allah itu ada tanpa tempat. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini adalah apa? Kekeliruan-kekeliruan dalam berpikir menggunakan otaknya oleh kalangan kelompok Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Nabi Ibrahim setelah itu beliau hijrah ke Palestina. Beliau berdakwah di Palestina. Nah, ketika itu disertai bersamaan dengan Nabi Lut alaihissalam, keponakannya yang juga seorang nabi. Beliau hijrah bersama istrinya yang bernama Sarah. Tapi kemudian Nabi Lot itu perginya ke daerah Sadum, di daerah Yordania. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu berada di Palestina. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah itu baru kemudian kisah Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Yang kemarin sudah kita ceritakan, tapi urutannya adalah seperti yang tadi kita sebut. Jadi pertama Nabi Ibrahim ketika dibakar, setelah dibakar kemudian ternyata tidak mempan, itu mukjizat Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah hijrah ke Palestina. Nah, di Palestina kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pernah beliau pergi ke Mesir, sehingga terjadi suatu kejadian yang kemarin kita ceritakan. Di sana terdapat seorang raja yang zalim, yang kemudian Nabi Ibrahim yang raja zalim itu akan memaksa perempuan yang cantik untuk berzina dengannya, sehingga kemudian Sarah itu kemudian ditangkap. Tetapi kemudian telah kita ceritakan kemarin, Sarah kemudian tidak, justru raja yang zalim itu tidak bisa mendekati Sarah, sehingga dia malah justru melepaskan Sarah dan memberikan hadiah kepada Sayyidah Sarah, seorang budak perempuan yang bernama Hajar, yang oleh Sarah kemudian dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari Siti Hajar atau Sayyidah Hajar ini kemudian lahir Nabi Ismail alaihissalam, dan dibawa dari Palestina itu dibawa ke Makkah, yang ketika itu Makkah masih tandus, yang di sana belum ada orang. Itu karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunya yaitu Hajar dan putranya Ismail ditempatkan di tempat yang tandus, kemudian hanya berdua, yaitu ibu dan anaknya. Nah, tetapi
dalam perkembangannya kemudian Nabi Ibrahim sesekali datang mengunjungi mereka berdua. Nah, sampai kemudian terjadi kisah tentang munculnya air Zam-Zam. Nah, munculnya air Zam-Zam di saat Nabi Ismail alaihissalam itu kehausan dan Hajar kemudian kebingungan untuk mencari air. Dalam kisah itu disebutkan kemudian berlari-lari kecil dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, sehingga kemudian muncul sumber air yang dikenal sampai sekarang dengan Ma'u Zam-Zam. Air Zam-Zam, air yang mubarak, air yang penuh dengan keberkahan. Orang yang meminum maka dengan niat tertentu maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung minumnya itu untuk apa dia minumnya itu. Jika untuk biar sehat maka insya Allah Allah akan memberikan kesehatan. Jika seseorang memiliki hajat tertentu kemudian minum dengan niat terkabulnya terkabulnya hajat dia, artinya Allah yang mengabulkan hajat itu dengan barokah dari air Zam-Zam ini. Sampai hari ini air Zam-Zam itu tidak ada habisnya. Padahal setiap hari dari sumur itu bertonton air yang dikeluarkan untuk minum para mu'tamirin, orang-orang yang umrah, apalagi kalau di musim haji, bahkan dibawa sampai ke negara-negara di luar Saudi, sampai ke Indonesia bawa air itu. Nah, tetapi sampai sekarang air itu tidak pernah tidak pernah kering. Nah, ini adalah karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terjadi kisah tentang yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang Allah memerintahkan ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelihnya. Ini sudah kita ceritakan kemarin. Ini agar agak sedikit berurut. Setelah Nabi Ismail sudah besar, kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, setelah itu Sarah, istri Nabi Ibrahim yang sudah tua tetapi belum punya anak, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa hamil di usia yang tua dan kemudian melahirkan seorang anak yang juga menjadi nabi, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Di dalam Al-Quran disebutkan wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas sholihin. Dan kami kabarkan kabar gembira kepadanya, yaitu dengan akan lahirnya Nabi Ishaq yang akan menjadi nabi dan termasuk orang-orang yang soleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihi ma muhsinu wa zalimun li nafsin mubin. Nah, dari Nabi Ishaq alaihissalam ini kemudian lahir para nabi. Lahir Nabi Yakub, yang Nabi Yakub itu adalah Israel. Dari Nabi Yakub kemudian lahir Anbiya'u Bani Israel. Jadi dari Nabi Ishaq ini salah satu keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya dalam ayat yang kemarin disebut wa ala Ibrahim. Di antara yang diangkat menjadi nabi itu adalah ala Ibrahim, kemudian ala Imran, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Bagaimana keluarga Nabi Ibrahim ini? Beliau keturunannya banyak sekali yang menjadi nabi. Nabi Yakub itu adalah keturunan dari Nabi Ishaq. Kemudian Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Dari Nabi Yakub lahir para nabi dari nabi-nabi Bani Israel, termasuk Nabi Yusuf, termasuk para nabi-nabi yang lain.
Nabi Musa dan Nabi Harun, banyak sekali para nabi yang ini keturunan dari Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ishaq alaihi salam. Sedangkan dari Nabi Ismail hanya lahir satu nabi, tetapi afdalul anbiya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jalurnya adalah Nabi Ismail. Sementara anbiya Bani Israel itu mereka adalah para nabi melalui jalur keturunan Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini adalah salah satu bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bahwa keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu banyak sekali yang kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anbiya dan rusul, menjadi para nabi dan rasul Allah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam wafat pada umur 200 tahun. 200 tahun beliau dimakamkan oleh kedua putranya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak, di dekat makam istrinya yaitu Sarah di daerah Hebron. Hebron kalau sekarang yang dikenal dengan nama Al-Khalil di Palestina. Itu sangat terkenal Al-Khalil. Itu daerah Hebron, itu di Palestina. Daerah yang sekarang sebagian diduduki oleh negara Israel. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Ada juga kisah yang selalu menjadi ingatan bagi umat Islam, karena ini juga menjadi kemudian menjadi ditetapkan menjadi sebuah syariat dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat khitan. Syariat khitan ini juga berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi haji itu dari Nabi Ibrahim, syariat itu kemudian ditetapkan. Kemudian ada kemarin yaitu menyembelih binatang kurban, itu juga kisahnya berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya. Kemudian yaitu syariat khitan, itu juga pertama kali itu yang diperintahkan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, "Ikhtatana Ibrahimu an-Nabi alaihi salam wa huwa ibnu 80 sanah bil Quddum." Di sini disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam itu berkhitan ketika beliau berumur 80 tahun. Beliau sudah berumur 80 tahun. Tapi 80 tahun Nabi Ibrahim, bukan 80 tahun orang sekarang. Kalau orang sekarang 80 tahun sudah mau mati umumnya. Nah, itu umur Nabi Ibrahim 200 tahun. Nabi Ibrahim umurnya 200 tahun. Beliau ketika berumur 80 tahun baru diperintahkan untuk khitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang bil Quddum ini sebagian mengatakan itu adalah nama suatu daerah, artinya di daerah itu beliau diperintahkan. Sebagian mengatakan bahwa itu yang dimaksud adalah alat untuk memotong. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ini adalah sekilas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ceritakan agak panjang karena memang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini sering disebutkan dalam Al-Quran dibandingkan dengan kisah para nabi yang lainnya.
Kemudian muallif rahimahullah mengatakan Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufun wa Ayyubuh tada. Nah, Lut, Ismail, Ishaq, demikian juga Yakub, Yusuf dan Ayub masih menyebutkan nama-nama para nabi. Nah, nabi yang ketujuh adalah Nabi Lut. Nah, yang tadi sudah kita sedikit singgung dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Lut ini masih keponakannya Nabi Ibrahim, yaitu putra dari anak dari saudara Nabi Ibrahim yang bernama Haran. Jadi sama-sama putranya Azar, Tarikh. Jadi nasabnya Nabi Lut alaihissalam bin Haran. Ini saudaranya Nabi Ibrahim bin Tarikh, yaitu Azar. Kemudian nasab ke atasnya sama dengan nasabnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam punya saudara, namanya siapa? Haran. Haran ini melahirkan seorang putra namanya Lut alaihissalam. Nah, berarti siapa? Nabi Lut alaihissalam ini adalah anak saudara. Namanya apa itu? Anak saudara itu ya ponaan ya, anaknya saudara. Dari Nabi, saudaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada awalnya Nabi Lut alaihissalam itu berdakwah bersama pamannya, bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada awalnya bareng dengan Nabi Ibrahim. Tetapi kemudian Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Sadum yang berada di Yordania dekat Laut Mati. Nah, di Yordania juga bagian dari daerah Syam. Tetapi kalau sekarang sudah berbeda negara. Kalau sekarang ini sudah berbeda negara. Palestina di daerah, kalau kemarin kita katakan Nabi Ibrahim di Palestina. Setelah dari Irak kemudian ke Palestina. Kemudian Nabi Lut alaihissalam itu di Yordania kalau sekarang. Kalau dulu Yordania, kemudian Palestina, Libanon, Suriah itu masuk daerah yang disebut dengan Berusyam, dataran Syam. Jadi Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Sadum. Dan kaum Sadum ini adalah kaum yang bejat sekali. Mereka bukan hanya kufur kepada Allah, menyembah kepada selain Allah, tetapi mereka moralnya itu super bejat. Jadi akhlaknya itu sudah sangat bejat. Itu kaum Sadum. Mereka membuat sebuah kemungkaran yang tidak pernah sebelumnya ada kaum yang melakukannya. Jadi ini namanya yang membuat bid'ah mungkarah sayyi'ah pertama kali yaitu liwat atau yang disebut dengan anal seks. Itu apa? Pertama kali yang membuat adalah kaum Sadum. Sebelumnya kaum sebelumnya nggak ada yang pernah melakukan itu. Yaitu mereka perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki melakukan hubungan pernikahan yang disebut dengan homoseksual dan lesbian. Ini dilakukan pertama kali oleh kaum Sadum. Sampai sekarang muncul moral yang bejat ini diikuti oleh orang-orang setelahnya sampai pada zaman sekarang. Itu pertama kali yang membuat adalah kaum Sadum. Jadi moralnya itu sangat rusak ketika itu, dan Nabi Lut alaihissalam itu diperintahkan kepada kaum ini. Sangat berat, beliau diperintahkan dakwah kepada kaum yang
seperti ini. Bukan hanya kufur kepada Allah, tetapi mereka juga bermoral bejat. Nabi Lut menyeru kepada mereka agar mereka masuk ke dalam agama Islam, meninggalkan kekufuran, meninggalkan kemungkaran yang keji tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan, walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Dan Nabi Lut, ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya. Ini yang menunjukkan dakwah Nabi Lut. Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kalian. Nggak pernah ada di alam semesta ini orang yang pernah melakukan kekejian, moral bejat yang seperti yang dilakukan oleh kaum Sadum, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut menyeru mereka untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran itu. Tetapi apa? Kaumnya bersikukuh. Dulu itu keras-keras orangnya itu. Sampai sekarang juga ada orang-orang yang bertipe seperti itu. Karena memang Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Jika Allah memberikan hidayah, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Allah berkehendak untuk tidak memberikan hidayah kepada sebagian besar mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika kaum Sadum ini diseru oleh Nabi Lut alaihissalam untuk beriman, untuk meninggalkan kekufuran, kemungkaran, perbuatan yang keji itu, dan ditentang. Bahkan bukan hanya umatnya yang menentang, istrinya juga menentang. Istrinya juga menganut, juga tetap dalam kekufuran. Jadi istrinya Nabi Nuh itu menentang Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lut itu juga demikian, menentang Nabi Lut dalam dakwah Nabi Lut alaihissalam. Pernah suatu ketika para malaikat diperintahkan oleh Allah itu bertamu kepada Nabi Lut alaihissalam menjelang turunnya azab kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Para malaikat yang bertamu kepada Nabi Lut alaihissalam ini merubah bentuknya menjadi bentuk seorang laki-laki yang tampan. Melihat umatnya melihat, kok ada laki-laki yang tampan? Karena ini nggak normal ini kaumnya Nabi Lut ini. Ini kok ada orang-orang tampan masuk ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Padahal itu malaikat, mereka mengira itu manusia. Maka umatnya pada datang kepada Nabi Lut menginginkan laki-laki itu. Laki-laki menginginkan laki-laki itu agar diserahkan kepada mereka. Nabi Lut alaihissalam itu khawatir, gimana ini tamu beliau. Kemudian Nabi Lut diberitahu, jangan khawatir, kami ini adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui beliau. Maka kemudian kemudian Nabi Lut juga tidak khawatir karena yang datang adalah yang datang adalah para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum Sadum. Karena mereka tetap dalam kekufurannya, mereka tetap dalam dalam kemungkaran yang sangat keji tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan azab, dan azabnya sangat dahsyat yang diturunkan kepada mereka. Apa itu? Yaitu malaikat Jibril alaihissalam mengangkat mereka yang berjumlah 400.000 orang. Jadi 400.000 orang dengan satu bulu dari sayapnya.
satu bulu dari satu sayapnya hingga mendekati langit pertama, kemudian menjatuhkan mereka ke bumi dalam keadaan terbalik dan menghujaninya dengan batu. Jadi malaikat Jibril alaihissalam seperti yang sudah kita sering ceritakan, salah satu beliau pemimpin dari para malaikat, malaikat yang termulia di antara malaikat termulia. Beliau memiliki sayap. Beliau memiliki sayap 600 sayap. Satu sayapnya jika dikibarkan, maka ufuk timur dan barat akan tertutup dengan satu sayapnya. Ketika terjadi ini, azab kepada kaum Sadum, kaumnya Nabi Lot, hanya dengan satu bulu dari sayapnya 400.000 orang itu diangkat ke langit. Dilangkat dekat dengan langit, tidak sampai ke langit. Jadi artinya sangat tinggi diangkat. Kemudian dibalik, dijatuhkan. Kepalanya di bawah, dijatuhkan. Dijatuhkan sampai ke bumi sudah hampir dipastikan mati itu. Kemudian dihujani oleh batu dari atas. Itu kaumnya Nabi Lut, karena kejinya perbuatan yang mereka lakukan, kekufuran dan kemungkaran yang luar biasa yang mereka lakukan, maka mereka langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang seperti itu. Dalam ayat Al-Qur'an ini diceritakan dalam Quran surat Hud ayat 82 sampai 83. Disebutkan dalam ayat itu, falamma jaa amruna ja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh zalimina biba'id. Dan itu bukan kezaliman bagi Allah, tetapi keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala ketika menyiksa atau mengazab kaum Sadum atas kekufuran dan kemungkaran yang mereka lakukan. Hadirin rahimakumullah, dan istri dari Nabi Lot alaihissalam adalah satu dari 400.000 orang yang kena azab itu. Karena istri dari Nabi Lot tidak mau beriman kepada Nabi Lot dan tetap dalam kekufurannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya insyaallah akan kita lanjutkan besok, yaitu kisah tentang Nabi Ismail dan Nabi Ishak yang sedikit kita sudah kisahkan karena berkaitan dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.